pertanyaan pertama, berapa banyak jumlah buah apel, buah pisang, buah pir, dan buah mangga pada bulan November sampai Desember tahun 2024? Untuk apa nih penjualannya? Buat jumlah buahnya yang buahnya. masuk ke toko. Kalau untuk buah apel itu di sini ada dua jenis saja ya. Kita jual dengan apel Fuji sama apel Fuji premium. Ya, kalau untuk buah apel tadi. Buah pir. Kalau buah pir kita ada jual buah pir Century, terusnya pir pakam hijau ya, pir pakam hijau, terus pir yali sama pir siangri, dan pir golden. Pir golden. Ya. Kalau untuk jeruk Pak? Jeruk kita jual di sini ada jeruk Medan ya, jeruk Medan, jeruk kontang, jeruk sang daun, ya, jeruk Pakistan, sama jeruk Nafel. Untuk mangganya Pak? Kalau mangga, kalau jam apa sih? Nah, November Desember kita biasanya jual tuh ada mangga manis, mangga super, mangga gendong, terus mangga mangga Indramayu, sama mangga Budi Raja. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Berapa sih Pak harga apel, mangga, pisang, dan pir per kilogramnya tuh Pak? Nah, kalau harga itu fluktuatif ya, kita nggak bisa nentuin gitu. Ya, nanti harga itu turun naik. Kalau pastinya ya kurang bisa gitu, karena ini setiap harinya tuh namanya harga buah itu selalu berubah-ubah, ya, fluktuatif ya, turun naik gitu. Kalau nentuin harganya itu ya susah gitu kan, karena masing-masing item itu juga harganya beda-beda. Nah, harganya setiap hari terus berubah, Ya. fluktuatif ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Berapa banyak apel, pisang, jeruk, pir, dan mangga yang terjual pada bulan November sampai Desember 2020? Kalau rata-rata untuk apel itu bisa terjual sekitar, ya, kalau dicampur itu ya, kalau yang apel itu nanti cuma ada antara bulan ini ya, rata-rata penjualan apa total penjualan? Totalnya itu bisa sekitar 50 kilo. 50 kilo. Ya. Kalau untuk pisang ya, kalau pisang itu selama November sampai Desember kita 50 kilo juga. 50 kilo juga. Nah, kalau untuk jeruk kan banyak tuh. Untuk jeruk itu selama November Desember 60 kilo ya, jadi sekarang kita 30 kilogram. Untuk mangga itu yang agak besar gitu, mangga itu bisa sampai 1000 kilo. 1000 kilo, wah lumayan banyak juga. Iya, kalau mangga itu saya mangga Harumanis. Nah, itu dari saya sering mangga ya. Dan mungkin harga mangga Harumanis lebih terjangkau mungkin ya Pak? Ya, Atau sama aja? karena harga mangga Harumanis itu paling murah, bisa sering acara. Karena di seasonnya mangga Harumanis tuh dari bulan apa ya, dari bulan pertama dari tahun 2004 itu biasanya di season sampai di akhir Desember. Karena kalau masuk akhir Desember itu juga kan udah mulai season, jadi mangga itu kualitasnya udah jelek karena masuk musim hujan. Oke Pak, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf ya Pak kalau ada kata yang tidak berkenan atau tidak cocok dengan Bapak. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Indeks harga sangat diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Salah satu indeks harga yang sering dijadikan indikator inflasi adalah indeks harga konsumen. Tujuan penghitungan indeks harga. Yang pertama itu ada indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Lalu ada IHPB. IHPB ini dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan. Lalu ada IHK. IHK ini dapat digunakan untuk penetapan gaji.
Lalu tujuan dari penghitungan indeks harga ini sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Lalu ada indeks harga yang berlaku bagi petani, memberi gambaran apakah petani semakin makmur atau melarat. Apa sih itu IHK? IHK atau Indeks Harga Konsumen adalah indikator ekonomi yang bertujuan untuk menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Barang atau jasa ini tentu saja selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, mengikuti pola konsumsi dari konsumen itu sendiri. Nah, di sini ada 7 sampel dalam perhitungan IHK dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu pertama, bahan makanan. Maupun itu bahan makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, dan lain-lain. Kedua, perumahan. Ketiga, sandang. Keempat, kesehatan. Kelima, pendidikan. Keenam, rekreasi dan olahraga. Dan ketujuh, transport dan komunikasi. Jadi kita menghitung indeks harga agregatif tidak tertimbang, yaitu rumusnya ada IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. IA sama dengan indeks harga yang ditimbang, PN sama dengan nilai yang dihitung, PO sama dengan harga pada tahun dasar. Nah, PN itu di sini 137,500 per 145,800 dikali 100 sama dengan 94,32. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan metode last period terlebih dahulu. Nah, rumus seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa rumus dari metode ini adalah PN dikali QO per PO dikali QO dikali 100. Nah, di sini kita menggunakan daftar-daftar buah-buahan yang berada di Robinson Supermarket, yakni apel Fuji, lengkeng, jeruk Medan, pir Century, dan juga mangga harum manis. Nah, bisa dilihat ini merupakan data-data dari PN, PO, QN, dan juga QO-nya. Nah, yang pertama di sini ada apel Fuji. Apel Fuji kita menggunakan perhitungan yang pertama yakni PN dikali QO ya teman-teman. Nah, yang pertama ada apel Fuji, di mana untuk PN-nya sendiri terdapat di angka 29.000 dikali 27 kilo, di mana 27 kilo ini adalah total buah yang sudah terjual di Robinson Supermarket pada bulan November tahun 2024. Nah, totalnya di sini setelah dikalikan itu adalah 783.000. Selanjutnya ada lengkeng dengan harga 29.900 dikali 16 kilo, yakni berkisar sekitar 478.400. Selanjutnya di sini ada jeruk Medan dengan harga 32.500, kita kalikan dengan 13 dan hasilnya adalah 422.500. Selanjutnya di sini ada pir Century dengan harga 20.000, kita kalikan 21 sama dengan 420.000. Mangga harum manis yang terakhir dengan harga 26.210, kita kalikan dengan 620. Yakni hasilnya adalah 16.250.200. Nah, setelah kita mengalihkan semua pembanding dengan buah-buah yang sudah terjual, maka kita akan menjumlahkannya. Dan total dari semua ini adalah 18.354.100. Selanjutnya kita akan mencari sigma PO kali QO-nya, dimana ini menggunakan harga dari bulan November dan juga kuantitinya dari bulan yang sama. Nah, apel Fuji dengan harga 30.000 kita kalikan dengan 27 sama dengan 810.000. Yang kedua di sini ada lengkeng dengan harga 30.200 dikali 16 sama dengan 483.200. Selanjutnya di sini ada jeruk Medan dengan harga 31.990, kita kalikan dengan 13 kg sama dengan 415.870.
Selanjutnya juga di sini ada PR Century dengan harga 24.710 kita kalikan dengan 21, maka kita akan mendapatkan hasil 518.910. Dan terakhir ada Mangga Harum Manis dengan harga 28.900 kita kali dengan 620 sama dengan 17.918. 17.918.000. Setelah kita total, kita mendapatkan hasil sekitar 20.145.980. Yang selanjutnya akan kita bagi dengan sigma PN dikali QO yang tadi. Jadi 18.354.100 kita bagi dengan 20.145.980. Lalu dikali 100, maka selanjutnya kita akan mencari indeks pasien, di mana indeks ini rumusnya adalah sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100%. Nah, pertama-tama kita akan mencari sigma PN dikali QN-nya dulu. Pertama dari buah apel, di mana setelah kita kalikan PN-nya yakni 29.000 dikali QN-nya yaitu 23, maka kita akan mendapatkan hasil Rp667.000. Selanjutnya pada buah lengkeng dengan PN-nya sebesar 29.900 dan QN-nya sebesar 22 kg, maka kita akan mendapatkan hasil sekitar 657.800. Selanjutnya juga di sini ada jeruk Medan, di mana dengan PN-nya sebesar 32.500 dikali 17, maka kita akan mendapatkan hasil 552.500. Berikutnya di sini ada buah pir, di mana dengan PN sebesar 20.000 kita kalikan dengan 29, maka hasilnya adalah 580.000. Dan yang terakhir ada mangga dengan PN sebesar 26.210 kita kalikan 380, maka kita akan mendapatkan hasil 9.959.800. Dimana jika kita totalkan, maka kita akan mendapatkan sigma PN dikali QN-nya sama dengan 12.417.100. Selanjutnya di sini kita akan mencari sigma PO dikali QN-nya, dimana pada buah apel dengan harga 30.000 dikali 23, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 690.000. Selanjutnya pada buah lengkeng dengan harga 30.200 kita kalikan 22, maka kita akan mendapatkan hasil 664.400. Berikutnya pada buah jeruk Medan dengan harga 31.990 dikali 17, kita akan mendapatkan nilai sebesar 543.830. Dan untuk buah pir dengan harga 24.710 dikali 29, maka kita akan mendapatkan hasil 716.590. Dan terakhir buah mangga dengan harga 28.900 kita kalikan dengan 390, maka kita akan mendapatkan hasil 10.982.000. Jika kita totalkan, maka kita akan mendapatkan sigma PO dikali QN sama dengan 13.596.820. Nah, setelah itu kita akan membaginya, yakni 12.417.100 dibagi dengan 13.596.820 dikali 100%, maka kita akan mendapatkan hasilnya yakni 91,32%.